Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, hari ini kita kembali ya, bersama dengan jemaat ya, dalam keterbatasan ya. Kita mesti ngikutin protokol pemerintah ya. Walaupun kalau saya ditanya, Pak Hedi gimana, takut gak sama corona? Tidak ada takutnya saya ya. Karena mati hidup saya bukan dikuasai oleh penyakit. Masa depan saya bukan dikuasai oleh penyakit. Tapi masa depan saya, hidup mati saya, sehat atau tidak saya, Tuhan yang berdaulat. Amin. Kita harus memiliki iman seperti itu. Tetapi iman juga tidak boleh kebablasan. Iman tanpa perbuatan mati. Amin. Boleh aja kita punya iman seperti itu, tetapi tidak boleh jadi sombong, ya. Wah, semuanya sembrono ya. Kalau itu berarti kita mencobai Tuhan Allah kita. Amin. Ya. Apa yang dianjurkan oleh pemerintah? Firman Tuhan mengatakan tidak ada satu pemerintahan pun di muka bumi ini yang bukan berasal dari Tuhan. Amin. Ya. Berarti kita mesti ngikuti apa yang Tuhan mau. Petunjuk Tuhan apa? Ya. Dia mau kita melakukan bagiannya seperti apa? Ya. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kita melakukan bagian kita dengan baik. Ya, kita cuci tangan, ya, kita pakai masker. Ikutin aja protokol pemerintah. Amin. Selebihnya percaya dengan iman bahwa Tuhanlah kekuatan dan perlindungan bagi kita. Ya, jalani kehidupan sehari-hari, beribadah. Ya, makanya hari ini adalah permulaan kita beribadah bersama dengan jemaat. Ya, saya kasih tahu, tanpa kita beribadah, kita tidak akan pernah memiliki iman yang sempurna. Akhirnya iman kita sedikit-sedikit mulai digerus dengan namanya virus corona yang tidak kelihatan. Ya, nanti kita meninggalnya bukan karena virus corona, karena stres. Amin. Ya, supaya gak stres bagaimana? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan dan lakukan firman Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Ya, kalau kita dengar lagu 3 lagu terakhir ini berbicara kita mengandalkan Tuhan, kekuatan Tuhan, betul kan? Ya. Nah, yang saya mau sampaikan pada hari ini, ya, bahwa di dunia ini ada kekuatan yang natural ya. Kalau boleh bilang kekuatan yang apa namanya ya, duniawi, yang masuk akal. Ya, ada kekuatan natural. Ada kekuatan yang supranatural di muka bumi. Ya. Kekuatan yang masuk logika dan tidak masuk logika. Itu yang saya mau sampaikan pada saat ini. Ya. Saya bagi dua, ada kekuatan natural dan supranatural. Ya. Nanti supranatural itu terbagi atas 2 lagi. Yaitu itu kekuatan alam roh. Alam nyata, kalau boleh bilang ya, supranatural, natural nanti agak bingung ya. Alam nyata aja ya. Kekuatan di alam nyata dan kekuatan di alam roh. Nah, kita ini mau berjalan di kekuatan yang mana? Ya, nanti kita bahas, kita ulas di firman Tuhan. Ya. Yang saya mau bahas pertama adalah ya, kita bagi dulu ya. Kekuatan ya, alam roh terbagi 2. Ya. Kekuatan iblis dan kekuatan Tuhan. Ya. Kalau kekuatan alami, ya, duniawi, bukan alam roh, itu pikiran, kepandaian, kekuatan kita. Ya. Nah, selama ini kita berjalan dengan kekuatan siapa? Kalau orang yang berjalan dengan kekuatan sendiri, saya kasih tahu, sepandai-pandainya kita, sehebat-hebatnya kita, kekuatan kita ada batasnya. Betul? Betul? Ujung-ujungnya nanti kita akan mentok. Dan pada saat mentok, gak ada jalan keluar. Kalau kita terus berharap mengandalkan kekuatan sendiri, kita akan jadi stres. Ya. Akhirnya kita melakukan hal yang salah. Ya. Berapa banyak orang pintar pada saat ini menghadapi virus corona? Amerika, Cina, Inggris, Jerman, Perancis. Apa kurang pintar? Ya. Yang ahli kesehatan apa kurang pintar mereka?
Betul? Amerika apa kurang pintar orang-orangnya untuk menangani virus corona. Tapi apa yang terjadi sekarang? Kalau kita mengandalkan kepintaran kita, kekuatan kita sendiri, ada batasnya. Nah, kadang sulitnya gini, manusia kalau sudah mentok baru cari Tuhan atau cari setan. Betul? Anak muda juga sama kok. Kalau cintanya sudah ditolak, pertama mengandalkan kekuatan sendiri. Dia ganteng. Betul? Duit banyak. Betul? Bapaknya kaya. Dia tinggi, besar, ganteng, putih. Betul? Ganteng. Ya, kayak siapa ya? Di sini siapa ya? Ya, kayak paparan lah gitu ya. Kaya, ganteng, betul? Wanita mana sih yang tidak mau? Betul? Dia sombong karena dia memiliki kekuatan kelebihan. Ini adalah kekuatan. Ya. Dia memiliki kekayaan. Dia berpikir mana ya, semua wanita pasti dapat dia rebut hatinya. Tetapi karena Tuhan mengizinkan dia mencintai seorang wanita, dan wanita ini tidak terpengaruh dengan apa yang dia miliki. Betul? Ganteng dia gak mau. Yang dia lihat adalah yang di dalamnya, bukan yang di luar. Makanya Tuhan tidak pernah melihat apa yang kelihatan, tetapi yang di dalam. Singkat cerita, cintanya ditolak. Ya, dia mentok. Biasanya dia cari dukun, kekuatan supranatural atau kekuatan alam roh. Ya. Nah, pagi hari ini kita belajar, kita ini berjalan di kekuatan siapa sih? Ya. Pakai kekuatan sendiri atau enggak? Ya. Coba buka firman-nya dulu. Saya kasih firman. Yeremia 17 ayat 5. Orang benar itu berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri, ya, kepandaian sendiri, bisa nggak kaya? Bisa nggak kaya? Bisa. Anda mau mengandalkan kekuatan sendiri, bisa kaya. Anda mau mengandalkan kekuatan iblis, bisa kaya. Anda mau mengandalkan kekuatan Tuhan, bisa. Ya. Tetapi kita bahas satunya, ya. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita langsung pakai firman Tuhan mengatakan terkutuk. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kenapa? Kalau orang yang mengandalkan manusia dan kekuatan sendiri, biasanya hatinya menjauh dari Tuhan, betul? Orang kaya biasanya nggak butuh Tuhan. Dia berpikir segala sesuatu dia bisa beli dengan uang. Nggak butuh Tuhan. Yang butuh Tuhan biasanya orang miskin, yang kekurangan. Kenapa? Kalau orang yang susah biasanya, makanya saya bilang gini, ada orang udah jatuh, kalau udah jatuh nggak masih bertobat, kelewatan, betul? Udah jatuh tertimpa tangga, masih nggak mau bertobat, kelewatan. Ya, sudah jatuh, ketimpa tangga, masuk selokan, ya, kena kotoran segala macam, masih nggak mau bertobat, kan kelewatan. Nanti tunggu udah nyungsep kayak saya tuh, baru mau cari Tuhan. Kenapa? Ya, saya tipe orang yang dulu mengandalkan kekuatan sendiri. Saya nggak percaya Tuhan. Saya dibaptis Katolik waktu dulu ya, karena Katolik, sekolah di Katolik 12 tahun dibaptis. Baptis ya ikut-ikutan aja. Suruh belajar, ya nggak belajar nanti nggak naik kelas. Betul? Terpaksa belajar, habis itu dibaptis. Habis dibaptis tetap aja hidup kagak bener. Ya, karena pertobatan yang saya lakukan adalah pertobatan yang karena dipaksa. Makanya Tuhan gak pernah maksa. Anda mau bertobat silakan, gak mau bertobat terserah, kata Tuhan. Ya, sudah jatuh Tuhan izinkan kita jatuh, gak mikir, gak mau bertobat, masih mengandalkan kekuatan diri. Betul? Seperti bungsu. Si bungsu dia minta harta, bagi dia pergi. Dia berfoya-foya hidup bersama dengan dunia, hal-hal dunia. Habis semua dia masih
masih mengandalkan Tuhan, dia kerja, betul? Sampai dia kelaparan mau makan bekas makanan babi pun tidak bisa, baru bertobat. Bapak Ibu mau bertobatnya begitu? Mau udah nyusup baru bertobat, mau mengandalkan Tuhan, ya. Nah, inilah terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatan sendiri. Gua sekolahnya mah S3, ya. Untung saya mah gak ada S-nya, Pak, ya. S3, sekarang sampai S berapa sih? S-teler, ya. Jangan belagu. Karena kenapa? Orang yang mengandalkan kekuatan sendiri termasuk pikiran, ilmu yang dimiliki, ada batasnya. Sampai suatu saat Bapak Ibu akan stres sendiri. Ya. Nah, kita belajar sama-sama pagi hari ini. Ya. Ayat yang ke-6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ya, ingat. Kan di sini nanti ada problem. Siapa bilang, Pak? Dia mah baik-baik saja kelihatannya, betul? Ada orang yang iri dengan kekayaan orang fasik. Gua hidup bener, tapi gua kok susah aja ya, gak punya rumah, betul? Ya, gua mau sekolahin anak luar negeri aja gak bisa. Belum punya rumah gua, ya, mobil juga, itu orang fasik, mobilnya gua ganti, Mercy, betul? Firman, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, jangan engkau iri dengan kekayaan orang fasik. Ada lagi firmannya, makanya pedoman kita adalah firman Tuhan. Ada makanan, minuman, pakaian secukupnya, cukup. Saya kasih tahu, kalau bapak fondasinya nggak kuat, dikasih tambah kaya, tambah stres. Betul? Betul nggak Pak ya? Betul Pak ya? Ya, saya dulu pernah punya pemikiran, aduh kalau gua punya duit, jangan dulu nih, waktu tahun 98 ya, anggap aja sampai 22.000. Wah, kalau punya duit 2 miliar kayaknya udah enak. Betul? Tahun 2000 mah suku bunga yang sekitar 15 sampai 18% per tahun. Tahun berapa itu? Yang kurang lebih 18% setahun suku bunga deposito. Tahun berapa? 2000 ya? Anggap aja benar ya, berarti tahun 1999 sampai 2000. Saya berpikir begini, kalau punya 1 miliar, bunganya 18 juta. Berarti kan 1,5 juta, betul? Dulu waktu tahun 2000 1,5 juta, gede nggak? Gede. Kalau punya 2 miliar, enak kayaknya ya. Betul? Nggak mau kerja lah, makan bunga deposito aja. Betul? Nggak punya soalnya 2 miliar, 9 aja nggak punya. Punya 1M, punya 2M, udah mulai berpikir lagi, gue mau investasi di mana ya? Sudah sampai 10 miliar, Bapak Ibu bisa puas gak? Makin kaya, makin kita dikuasai oleh mamon, semakin kita sulit untuk keluar dari situ. Kalau nggak, buat apa itu pejabat sudah kaya duitnya ratusan miliar, triliunan, tetapi masih korupsi, ujungnya ketangkep juga. Ya, kelihatan orang dunia, wih bahasa, wih gonta ganti mobil, makan di restoran, kayaknya enak nih, enak, betul kan? Bertolak belakang dong dengan ini orang yang mengandalkan kekuatan sendiri. Dia berusaha, dia mengandalkan kepintaran, kelicikannya, kekuatannya, sehingga dia menghasilkan harta duniawi, mamon dia kuasai, kedudukan, kehormatan, kekayaan dunia dia miliki. Kan harusnya baik keadaannya, betul? Karena ukuran banyak sekarang gereja, banyak yang melenceng makanya. Masuk teologi kemakmuran. Kalau yang namanya jemaat diberkati, yang tadinya naik motor sekarang harus naik mobil. Yang tadinya rumahnya ngontrak, harusnya rumahnya sekarang punya sendiri. Itu teologi kemakmuran. Saya bukan anti dengan teologi kemakmuran, tapi bukan itu tujuan dari Tuhan.
dari firman Tuhan. Kalau dikasih kaya, puji Tuhan. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah masuk dalam kerajaan surga. Hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pikiran, perkataan, dan kelakuan kita harus sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Itu tujuan kita. Makanya orang melihat apa? Apa yang dilihat. Dia diberkati apa yang dia lihat. Tapi bertolak belakang dengan firman Tuhan. Dia tidak mengalami datangnya keadaan baik. Tidak baik di mata Tuhan. Karena suatu saat dia akan jatuh. Dia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Kalau kita berpedoman kepada firman Tuhan, firman Tuhan ngomong apa? Jangan berusaha untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu itu. Kenapa? Kalau fondasi kita tidak benar, maka kekayaan itu akan semakin mengikat, sehingga kita sulit sekali untuk lepas dari situ. Ya, kekayaan, ya, kedudukan, kehormatan, kemuliaan itu akibat dari hidup kita yang mengandalkan Tuhan. Hidup kita benar di hadapan Tuhan. Amin. Orang paling kaya di dunia bisnis apa? Jangan ngomong perusahaan batu bara, pertambangan, punya pertambangan. Bukan, saya kasih tahu. Orang paling royal di dunia apa? Orang yang paling setia terhadap sesamanya, bisnis apa di dunia? Tahu nggak? Bandar narkoba. Mafia preman itu dia setia, teman-teman. Betul? Nggak hitung-hitungan, teman-teman. Betul? Royal, penuh dengan kasih. Betul? Duitnya banyak nggak bandar narkoba? Jangan ecek-ecek. Iya, ditangkap-tangkap itu mah ecek-ecek. Bandar besarnya mana pegang misalnya. Ya, karena saya pernah kecemplung dalam kehidupan seperti itu. Jadi kurang lebih saya tahu. Royal, nggak hitung-hitungan sama teman. Bahkan sama orang yang nggak kenal aja kita nggak hitung-hitungan, apalagi sama teman. Saya waktu zaman masih diskotik tuh, masih lagi tripping on terus gitu. Satu ekstasi harganya mahal dulu. Ya, kita bawa banyak, kita bawa pasukan, mengandalkan kekuatan sendiri. 3 angkatan kita bawa untuk kawal kita. Dia yang pegang. Ketemu baru kenal di diskotik, mau ya, kasih. Mau ya, minum, tak gue bayarin. Gak hitung-hitungan. Tetapi saya tidak pernah mengalami keadaan yang baik waktu zaman itu. Sehingga Tuhan izinkan saya jatuh, nyungsep, masuk ketimpa tangga, masuk solokan, akhirnya tinggalin. Nah, disitulah saya baru tahu siapa saudara saya yang sejati, siapa teman saya yang sejati, ya, siapa orang tua saya sejati pada saat saya jatuh susah. Saya, teman-teman jauh, saudara jauh, semua jauh. Yang tadinya saya andalkan mereka, makanya terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena suatu saat kita akan mengalami kegagalan yang menyakitkan. Ya, yang teman saya baik, betul. Tapi waktu saya susah, saya ditinggalin. Saudara saya yang tadinya baik, yang dulu juga saya tolong, saya susah, mereka menjauh. Betul? Kenapa? Takut dia pahit? Takut diutangin sama saya. Ini Hendy sekarang susah nih. Nanti gua kalau dekat-dekat dia ujung-ujungnya nanti pinjam duit. Padahal gak ada prinsip saya seperti itu. Sampai sekarang susah pun saya gak punya prinsip untuk utang sama orang. Saya punya prinsip dari dulu, lebih baik saya memberi daripada menerima. Ya, saya mau, apalagi setelah saya mengenal firman Tuhan, saya lebih baik mengutangi daripada memberi hutang daripada saya yang menerima hutang. Anak Allah harus hidupnya seperti itu. Amin. Ya. Nah, kembali. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada batasnya. Nah, kalau kita
kita tahu kekuatan manusia, kekuatan duniawi, kekuatan yang nyata, ini ada batasnya. Harusnya kita coba lebih jauh mengetahui adakah kekuatan yang lain sih? Kalau kekuatan yang kita miliki, kekuatan duniawi itu semuanya adalah mungkin. Tetapi itu ada batasnya. Kita perlu sesuatu yang supranatural, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pernah nggak saya alami? Cuma saya dulu salah jalan. Ya, ada kekuatan duniawi, ada kekuatan alam roh, ada kekuatan alamnya nyata. Ya, ini kekuatan alam nyata, ini kekuatan alam roh. Di dalam kekuatan alam roh ada dua cuman di muka bumi ini, kekuatan setan dan kekuatan Tuhan. Yang dulu saya lakukan pada saya dulu sering berantem ya, kalau orang bilang ya, ngebelain temen, ngebelain siapa-siapa. Teman berantem saya cuma skala besar sih ya. Saya urusannya sama PM, sama Kopassus, segala macam, sama Kosprat ya. Sehingga orang tua saya menggiringnya bukan dicari kekuatan alam roh, tapi kekuatan Tuhan, bukan. Saya dibawa ke dukun. Kenapa dia? Saya tahu orang tua saya sayang sama saya, betul? Gak mungkin orang tua gak sayang sama saya. Dia sayang kan. Cuma karena urusannya kayak begini, dia perlu perlindungan lagi. Kenapa manusia tidak bisa melindungi anaknya? Teman saya preman banyak gak? Mafia banyak gak? Banyak. Tapi orang tua saya tidak percaya kepada teman-teman saya. Sehingga dia harus mencari kekuatan alam roh yang lain, yang tidak terlihat, yang bisa melindungi anaknya. Saya dibawa ke dukun. Ya, dukun A, dukun B, dukun C. Aduh, makanya saya kalau minum air menyan sering. Hah? Makanya kalau sekarang bikin-bikin blon juga dulu menyan, ya, masukin gelas, kasih kembang 7 rupa, diaduk, duk, ya kan? Suruh saya minum, ya. Ya, kadang-kadang udah bak mandi masukin kembang 7 rupa, nanti mandinya jam 12 malamnya. Habis mandi saya keluar suruh negak ke langit nyebut katanya kita. Tetapi percaya nggak percaya, memang kekuatan itu nyata. Beberapa kali saya boleh dibilang pas kepergok, ya, ada yang ngomong saya nggak mempan, dibacok lah segala macam. Itu kekuatan alam roh. Ngambil lagi yang dari Banten tuh, kulit macan belang 3. Itu kekuatan alam roh, supranatural. Dia sanggup membuat sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Hanya kekuatan alam roh yang bisa membuat mujizat dan perlindungan di luar dari nalar manusia. Tetapi yang saya ajarkan pada hari ini, jangan Bapak Ibu ikutin cara saya dulu, ikutilah cara saya sekarang. Yaitu kita harus mengandalkan kekuatan alam roh satunya, yaitu kekuatan Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Ya, ayat selanjutnya coba ayat 7. Makanya kalau Bapak Ibu nggak salah memiliki kekuatan, hidup ini santai, ya, relax, ya. Makanya Paulus mau diapain juga, mau dipenjara, mau apa, dia tetap bersuka cita, ya. Karena kekuatan Tuhan memberikan dia damai sejahtera dan kemampuan untuk dia melewati setiap rintangan badai apapun juga dalam hidup ini. Amin. Hanya kekuatan Tuhanlah yang memberikan Ayub begitu kekuatan untuk dia melewati seperti itu. Ada di sini yang menderita seperti Ayub? Gak ada kan? Baru ditipu sedikit aja damai sejahtera hilang. Ayub hilang semuanya. Tapi dia tetap mengucap syukur. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayat 8. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Ia merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau. Tidak khawatir
dalam tahun kering. Dan tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ini tahun kering. Kering kerontang, tapi tidak khawatir. Kenapa? Karena dia mengandalkan sesuatu yang benar. Dia mengandalkan perlindungan yang benar. Makanya kalau Bapak Ibu mengandalkan, makanya kita bisa cek kok, kita ini sedang mengandalkan siapa. Ya, ayat Mazmur 84 juga. Mazmur 46 ayat 1 coba. Ya, saya cepat aja ya. Intinya kita harus mengandalkan Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Gak usah diragukan, firman Tuhan mengatakan sangat terbukti. Kalau kita mengandalkan kekuatan setan, saya kasih tahu, sama. Penolong dan sangat terbukti. Ya, cuman beda ujungnya. Yang satu masuk surga, yang satu masuk neraka. Yang satu minta tumbal, yang satu nggak minta tumbal. Ya. Ayat yang kedua. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Corona ada di mana-mana, terserah. Cuma jangan ceroboh seperti yang tadi saya sampaikan ya, pakai masker, cuci tangan ya, jaga jarak ya. Jangan nyobain. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Ya, selanjutnya. Sekalipun ribut berbuih air, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Terus, kota Allah kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran sungai. Ayat 5. Allah ada di dalamnya. Kalau Allah ada dalam diri kita, Allah ada dalam kehidupan kita, Allah ada dalam bisnis kita, usaha pekerjaan kita, dalam keluarga kita. Ini firman Tuhan mengatakan. Maka rumah kita tidak akan goyah, kehidupan kita tidak akan goyah, bisnis kita tidak akan goyah. Kenapa? Karena ada Allah di dalamnya. Maka inilah yang membedakan sebetulnya. Ya, ke gereja mah sama, saya kasih tahu. Bapak Ibu rajin ke gereja mungkin lebih rajin daripada orang benar sekalipun. Ya. Tetapi belum tentu kalau ke gerejanya cuma rutinitas. Ya, ke gereja cuma karena KTP hari Minggu mesti ke gereja katanya. Sampai di gereja, ya. Padahal kalau kita baca Ulangan 28, dengar baik-baik kalau ada firman Tuhan. Betul? Supaya hidupmu diberkati. Ke gereja kan dengar baik-baik suara Tuhan. Pulang, ya seperti biasa. Besok ulangin lagi minggu depan. Gereja lagi. Gak ada gunanya, gak ada kemajuan. Ya. Tetapi kalau kita datang ke gereja, kita rindu, kita mau mencari Tuhan, kita mau melekat kepada Tuhan. Karena Tuhanlah kekuatan bagi saya. Maka dia akan bersemayam dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita. Nah, kalau itu yang terjadi, tidak akan goyah. Allah akan menolong menjelang pagi. Amin. Tidak akan goyah. Coba tambahin lagi ayat 84, Mazmur 84. Ayat 6 ya. Ayat 6. Ayat 6 dulu. Berarti ayat sebelumnya. Ayat 5. Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah ini ke lembah, ke kuburan kan, kalau misalnya ziarah ya. Ya. Ada orang ditanya, Pak ini lu mau kemana? Mau ziarah. Ziarah mana? Ke mall. Ke mall mah bukan ziarah, shopping. Kalau yang namanya ziarah pasti pemikirannya ke kuburan, ke tempat orang mati, ke dunia orang mati yang tidak ada kehidupan, betul? Tapi firman Tuhan mengatakan ayat 6 coba. Kalau kita mengandalkan Tuhan, apabila kita melintasi bawah lembah baka, ya, mereka akan membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ada kehidupan. Makanya kalau orang yang mengandalkan Tuhan, sekalipun tidak ada jalan, kan itu kan pola pikir kita manusia. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan ini kan supranatural.
Tidak ada yang mustahil. Dia yang buka jalan. Makanya saya selalu ngajarin orang kalau mau hidup, ya udah nyungsep, udah ini baru datang ke saya, dia mau bertobat. Habis itu dia mau atur Tuhan, gue mesti di sini. Saya bilang gini, tugas lu cuma satu. Lu jadi orang bener aja dulu. Selebihnya selain Tuhan. Jangan atur Tuhan. Waduh, gua kalau nggak dagang lagi kayak begini, gua nggak main kayak begini, kayaknya nggak bisa, gua cuma pintarnya di sini. Jangan atur Tuhan. Tuhan mau ngangkat kita dengan cara yang bagaimana itu terserah Tuhan. Ya, tugas kita jadi orang benar. Kalau kita benar, nggak bakal ditinggalin Tuhan. Kita akan dijaga dan dilindungi Tuhan seperti ini. Makanya waktu pertama kali COVID, orang-orang pakai Mazmur 91. Wih, gembar-gembor kemana-mana. Dia klaim janji Tuhan, Mazmur 91. Tetapi kan ada intinya, dia nggak lakukan syaratnya. Apa syaratnya? Mazmur 91. Dia klaim bahwa 1000 rubah. Dia nyanyi, walau 1000 rubah di sisiku, walau 10.000 rebah di kiriku, betul? Aku tetap berdiri tegak, tidak goyah, betul? Dia klaim janji Tuhan, tapi dia nggak mau melakukan syaratnya. Itu hanya berlaku bagi orang yang Mazmur 91 mana ayat, coba 12 bukan? Coba 14. Coba mana buka yang mana? Ini Mazmur 91 bohong nggak? Bohong nggak? Firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata, maka dia akan melakukan sesuai firman. Tetapi bagi siapa? Bagi yang melekat kepadaku. Hatinya melekat kepada firman, hatinya melekat kepada Tuhan, hatinya melekat mengandalkan Tuhan itu, maka Tuhan akan meluputkan, membentengi. Benteng dari mana? Segala mara bahaya. Amin. Jangan klaim kalau kita nggak melakukan ini. Ke gereja bawa hati nggak? Tadi kesini bawa hati semua nggak? Ayo, ke gereja ada hatinya kan di sekarang? Secara ini jangan bicara alam roh. Bawa hatinya sekarang? Bawa kan di sini kan ada hatinya, betul? Betul? Cuma ke sini, nah ini enggak? Hati kita mau melekat kepada Tuhan apa enggak? Kalau orang yang hatinya mau melekat kepada Tuhan, pikirannya nggak kemana-mana, betul? Ya, nggak nyenggol. Bismillah mau makan di mana? Firman belum selesai, udah ngomong kemana lagi? Betul? Bagi orang yang melekat kepadanya, nggak bakal goyah, nggak bakal takut. Amin. Ini ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti bangun pagi, terus ngapain? Kan gampang kan firman Tuhan untuk ngecek kita kok. Bangun pagi ngapain? Hah? Boleh lah, boleh. Mau mandi dulu boleh, sikat gigi dulu boleh. Ya kan? Masa saya ngadep Tuhan masih bau jigong misalnya ya. Belum mandi kan gak pantas. Betul? Padahal sebenarnya Tuhan kita tuh kita udah dekat dengan Dia. Ya. Mau dalam kondisi belum mandi pun, ya gak apa-apa. Tuhan gak melihat yang belum mandinya. Tuhan melihat hatinya. Amin. Amin. Kalau zaman dulu, iya, sebelum ada Tuhan Yesus, kita masih terkungkung dengan hukum Taurat. Kalau mau berjumpa dengan Tuhan, mesti cuci muka, mesti mandi, mesti bersih. Ya. Terus kalau lagi doa sama Tuhan, boleh gak kentut? Kalau sengaja itu kurang ajar. Tapi kalau nggak sengaja, sekarang saya tanya, boleh nggak? Apa karena itu jadi doanya, aduh mesti ulang lagi dari awal? Benar? Kan enggak. Tuhan kita Maha Pengasih dan Penyayang. Segala kutuk hukum Taurat itu sudah dipatahkan di dalam Yesus Kristus.
Sehingga kita bukan lagi hamba, tetapi kita adalah anak. Coba dalam dunia, siapa punya anak? Punya anak kan? Anak kita mau ngomong sama kita, kadang-kadang begitu baru nyampe tuh, saking dia senangnya. Betul? Ulangi lagi. Kan gak seperti itu, betul? Sama Bapak kita di surga. Yang penting hati, Tuhan melihat hati kita. Amin? Ya, ketahuan kok orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, makanya orang yang mengandalkan Tuhan tenang hidupnya. Kalau enggak, aduh, Bapak Ibu sekarang WA, apa saya, Instagram, YouTube, berita, corona semua. Betul? Orang yang nggak mengandalkan Tuhan kepengaruh, saya kasih tahu, stres. Kenapa saya bisa ngomong ini? Karena saya hamba Tuhan aja. Awal-awal saya juga stres. Ya, saya stresnya doa semua. Dalam nama Yesus, kau stres menyucikan, menyembuhkan, mengukur. Padahal firmannya udah jelas. Bagian kita cuma melekat aja kepadanya. Bagian Tuhan dia yang melindungi kita. Malaikatnya menjagai kita. Baca tuh Mazmur 91 di rumah. Tapi tolong ini dilakukan ya. Amin. Amin. Andalkan Tuhan. Nah, yang satu lagi saya bahas cuma singkat karena ini gak ada gunanya saya bahas. Kekuatan alam roh satunya, setan. Coba baca Matius 4 ayat 8. Kalau kita menyembah iblis, bakal kaya gak? Oh, lebih hebat lagi. Gak usah melakukan bagian kita. Cuma jaga, suruh bini kita jagain lilin aja di rumah. Gak apa-apa. Kalau Tuhan gak ngajarkan menjadi seperti itu, Bapak yang benar tidak pernah mengizinkan, ya tidak mendidik anaknya dengan jalan yang tidak benar. Bapak yang benar pasti dia akan mendidik anaknya. Lu mesti berusaha, ada bagian kamu, jangan males. Betul? Kalau iblis mau nggak? Karena apa? Iblis itu dia mau membinasakan kita. Coba, iblis membawa Yesus ini. Yesus dibawa lu. Dia punya power, saya kasih tahu. Karena saya juga pernah menyembah kayak beginian. Iblis membawa Yesus pulang ke atas gunung dan sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan segala kemegahannya. Ayo, lanjutnya 9, 10. Dan berkata kepadanya, semua ini kuberikan kepadamu. Munya siapa? Yesus. Jika engkau sujud menyembah. Kalau kita menyembah alam roh satunya, yaitu menyembah iblis, saya kasih tahu, ini berarti dunia punya siapa? Yesus dibawa, ini kan di dunia nih. Semua ini akan dia kasih tahu, ini kerajaan dunia nih. Berikut dengan kemegahannya. Kemegahannya berarti kekayaan, kehormatan, kemuliaannya. Semua ini gua kasih lu. Kalau lu nyembah gua, lu mengandalkan gua, imanmu berpaling kepadaku, maka semuanya akan kuberikan kepadamu. Ini isi dunia punya iblis. Maka siapa yang bersahabat dengan dunia ini musuh Allah. Amin. Engkau bersahabat dengan duitmu, musuh Allah. Engkau bersahabat dengan kedudukanmu, kekayaanmu, musuh Allah. Karena itu milik iblis. Yang punya Tuhan adalah segala sesuatu kekayaan yang akan kita bawa ke dalam surga. Kalau orang bilang mabuk, amal ibadah. Kalau engkau punya kekayaan, kau pelit, musuh Tuhan. Tuh, Pak Rudi langsung nengok, siapa yang kaya, yang pelit, Pak Rudi? Musuh Tuhan. Karena bersahabat dengan dunia. Ini Yesus ditawarin bukannya 1-2 rumah atau 10 miliar, 100 miliar, bukan. Tapi coba jawaban Tuhan seperti apa? Maka Yesus berkata kepadanya,
Nyala iblis, sebab ada tertulis. Firman Tuhan maksudnya. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau harus berbakti. Amin. Amin. Saya nggak mau bahas ini. Kalau dulu saya sering ngajak orang, udah kita ke dukun aja, orang pintar. Kalau sekarang nggak lain, ke Tuhan. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Amin. Amin. Dialah kekuatan kita. Dialah perlindungan bagi kita. Perlindungan yang supranatural. Kita hanya duduk taat diam, tinggal dalam hadirat-Nya, hidup benar sesuai dengan kehendak-Nya, melekat kepada firman-Nya. Maka segala sesuatu Tuhan protek kita dengan luar biasa. Amin. Amin. Enggak usah khawatir dengan virus corona. Ya, 91 kan udah ngomong, mau di samping kita 1.000, 10.000, kita tetap beriman. Kenapa? Karena ada malaikat Tuhan yang menjaga kita. Amin. Amin. Ya, enggak usah khawatir. Ya, mau ke gereja. Nah ini sebetulnya kenapa sekarang ada virus corona? Kita ambil positifnya. Memang ini akhir zaman. Firman Tuhan mengatakan banyak orang yang memilih jalan yang lebar, sehingga yang masuk surga sedikit sekali yang masuk melalui pintu yang sesak ini. Padahal ujungnya adalah kehidupan kekal selamanya. Betul? Sedikit sekali. Dengan adanya virus corona makin sedikit kalau kita nggak hati-hati. Amin. Kenapa? Ada gereja aja iman kita naik turun. Nggak ada gereja, nggak ada kebaktian, ambles. Kalau kita nggak fondasinya kuat, kalau fondasinya kuat kita kan pasti cari dong di YouTube ada. Betul? Sekarang ada gereja mau buka aja udah mulai susah. Ada yang saya tanya gereja mau buka bukan takut sama lingkungan, takut sama corona. Gimana ceritanya? Benar? Yang penting kita jalanin protokol kesehatan. Kita perlu firman. Ini yang memperkuat iman percaya kita bahwa Tuhan yang melindungi kita. Bapak Ibu belum pernah ngalami mau mati sih ya, makanya nggak terlalu kuat iman. Saya pernah mau mati soalnya. Divonis dokter jantung anfal, penyumbatan 100%, lagi ngap-ngapan. Berdebat sama dokter mau dibedah, cuma Tuhan izinin nggak punya duit. Puji Tuhan nggak punya duit. Kalau punya duit pasti saya mengandalkan duit. Betul? Saya kena jantung anfal ini pas posisi saya udah bangkrut. Saya udah habis-habisan, udah jual rumah, udah jual semuanya jual, udah nggak punya duit, rumah nggak ada, apa nggak ada, dikasih penyakit. Waktu awal ya Bu Yati juga tuh pernah doain saya. Saya bilang untung saya dikasih firman Ayub. Saya memuji Tuhan, bini saya nggak ninggalin saya, anak saya 2 nggak mati. Betul? Cuma diambil kekayaan, sama dikasih penyakit. Penyakit saya juga nggak kayak si Ayub, cuma jantung ngap-ngapan. Ya, saya sudah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa, penyumbatan 100% harus diambil tindakan. Saya berdebat, saya ngomong sama dokter, dok, karena saya nggak punya duit, ngototnya soalnya. Coba kalau saya masih punya duit, apa yang saya lakukan? Iman saya nggak bakal bertumbuh. Pasti saya akan mengandalkan duit. Kenyataan di depan mata udah ngap-ngapan harus dioperasi. Kalau nggak mati, Bapak Ibu pilih mana? Ngandelin duit apa ngandelin Tuhan? Kalau masih punya duit, pasti ngandelin duit. Rumah sakit udah bedah dulu. Tapi ternyata Tuhan mendidik saya untuk naik sekelas iman. Saya bilang, dok, mati hidup saya bukan di tangan penyakit, tetapi di tangan Tuhan. Dokternya masih hidup nggak? Masih, itu ada di Banjar. Masih kan dokter Hamdi masih ada kan? Ya tapi kan gak kayak begitu. Ini kan datanya begini. Iya, tahu. Itu kenyataan. Kenyataannya 5 roti 2 ikan gak bisa kasih makan 5.000 orang.
Tapi pada saat kita bersyukur dan berserah mengandalkan Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat. Kasih makan 5.000 orang, sisanya 12 keranjang. Iman. Orang benar hidupnya karena iman, bukan karena logika, bukan karena keadaan. Jadi kalau iman kita masih pengaruh dengan keadaan, perasaan, dan apa yang kita lihat, kita rasakan, berarti iman kita belum sempurna di hadapan Tuhan. Iman kita hanya kepada Tuhan, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan, nggak terpengaruh dengan apa yang ada di dunia ini. Amin. Mau ada krisis ekonomi, masa bodoh, janji Tuhan yang kita pegang. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, ya, gak usah dibuka. Roma 8 ayat 28 mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Mau dalam penyakit, mau dalam bisnis, usaha, keluarga, Allah turut bekerja. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Jangan klaim awalnya tanpa melakukan akhirnya. Tapi kalau melakukan akhirnya, maka awalnya pasti akan Tuhan genapi dalam hidup kita. Amin. Amin. Itu yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Apapun yang terjadi pada saat ini, dunia kacau, ya, virus corona masih ada, biarin aja, masa bodoh. Itu virus corona saya kasih tahu nggak bakal hilang. Tidak akan pernah hilang virus corona sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Tidak pernah hilang, bahkan mungkin bermutasi lagi. Kenapa? Virus corona itu sudah ada dari zaman manusia jatuh dalam dosa. Amin. Nggak usah khawatir dengan virus corona, masa bodoh. Yang kita pegang janji Tuhan. Tuhan melindungi kita dari penyakit sampar dan penyakit menular yang sekalipun luar biasa. Asal saya melekat kepada Tuhan, mengandalkan Dia, berlindung kepada Dia, maka Tuhan akan menjaga kita dengan sempurna. Dia akan memberkati kita, Dia akan menenteng kita, Dia akan menopang kita, Dia akan menggendong kita sampai masa tua kita, sampai memutih rambut kita akan digendong oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi Tuhan. Kenapa? Karena kita biji matanya Tuhan. Siapa biji matanya Tuhan? Adalah orang-orang yang mau melekat dan mengasihi Dia dan mengandalkan Dia. Amin. Dia akan jaga dengan baik. Amin. Pada saat ini juga sebentar kita akan mau perjamuan kudus. Andalkan Tuhan, andalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah kita jauh lebih besar dari segala persoalan apapun yang ada di dunia ini. Virus corona, orang dunia bilang bahaya sama sekali. Bagi Tuhan tidak masalah. Allah kita yang memegang kendali, Allah kita yang berkuasa atas apapun itu. Perkatakan nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang berkuasa. Amin. Tapi kalau nggak disuruh Tuhan, jangan coba-coba yang ini ya. Soalnya ada yang dulu pernah heboh nih, ya. Ada hamba Tuhan ya. Kadang-kadang saya lihat itulah gara-gara di harddisk sih. Waktu itu mah cuma mungkin berhenti di 4.000, gara-gara di harddisk sampai sekarang 180.000 nggak berhenti. Ya, jangan. Saya aja kadang-kadang mau ngomong bernubuhan kepada orang, saya mesti jaga loh. Apakah ini yang saya buat-buat? Atau memang ini saya bernubuat karena Tuhan suruh saya bernubuat? Kalau Tuhan yang suruh, pasti akan terjadi. Amin. Ya. Bilang aja, mau berdoa dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus membungkus saya dan keluarga saya. Tuhan memberkati saya. Tuhan menjadikan saya kepala, bukan kok. Tuhan membuat hidup saya berkelimpahan dalam segala hal. Ucapkan janji Tuhan. Yang penting lakukan bagian kita di hidup benar ya. Amin. Amin.